Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila man sannafa hadzal kitab. Al-Imam Samsuddin Abi Zakaria wa ila hadrati Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa Ki Adlan Ali. Samsuri Badawi wa Islam. Wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyahina wa liman haqqun alaina syai'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa balik sidana waghfir walan yadhika Rasulullah ja'uka bi idil karimu tajalla bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam billana ya latifan bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ya liman bi khalqihi ultub bina wal muslimin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wala yadhika Rasulullah ja'uka bi idil karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb Mustafa balil maqadir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya'a. At-tasmiyatu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal istiqbalul kiblati bid-dabibah wat takbiru wad du'a'u bil qabul wallahu a'lam bishawab. Segenap jamaah Masjid Baitur Rahmah, segenap pengurus Masjid Jami Baitur Rahmah yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya. Malam hari ini Allah perkenankan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur, sehingga kita semua bisa silaturahim, bertemu dengan saudara-saudara kita, dapat kita iktikaf di masjid ini, dapat juga kita melakukan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita baik
baca Quran kita, baik ta'lim kita, baik sholat-sholat wajib kita, dan sholat sunnah-sunnah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, saya senantiasa mengingatkan kembali, karena Allah itu wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah yang beri kita sakit dan kita pun bermohon kesehatan kepada Allah. Salah satu amalia sederhana yang dapat kita lakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari penyakit yang berat-berat, penyakit yang sulit obatnya, penyakit yang besar biayanya, maka kita disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selalu saya ingatkan, ketika memasuki waktu malam dan berakhir waktu malam, kita disunahkan ketika sholat wajib atau sholat sunnah, rakaat pertama membaca surat Al-Insyirah, Alam Nasroh. Rakaat kedua membaca surat Alam Taro. Kayak tadi saya tadi kan waktu sholat tidak membaca surat Al-Insyirah, tidak membaca surat Al-Fil, tetapi ketika saya sholat qobliyah, usahakan itu sholat sunatnya rakaat pertama membaca surat Alam Nasroh Al-Insyirah. Rakaat kedua yaitu membaca surat Al-Fil, itu ketika masuk waktu malam. Kapan lagi kita disunahkan untuk membaca surat Al-Insyirah dan surat Al-Fil? Ketika mau berakhir waktu malam. Kapan? Subuh. Baik itu di sholat wajib maupun sholat sunnah. Kalau sholat sunnahnya yaitu qobliyah subuh atau sholat fajar. Kita itu disunahkan juga rakaat pertama untuk membaca surat Al-Insyirah, rakaat kedua membaca surat Al-Fil. Ini harus kita yakini. Nabi sampaikan, man qara'a alamun wa alamun lam tusibuhu alamun. Siapa orang ketika sholat di waktu masuk waktu malam dan berakhir di waktu malam membaca surah 2 alam, Allah akan jauhkan dia dari penyakit yang berat. Ini harus kita yakini. Ya, tapi yang terpenting bagi kita istiqomah. Ya, tiap waktu tuh berat apa ringan? Berat apa ringan, Pak? Ringan. Yang beratnya istiqomahnya. Jadi setiap waktu ketika sholat maghrib, sholat qobliyah kah, sholat ba'diyah kah, atau sebelum sholat subuh kita membaca surat Al-Insyirah dan surat Al-Fil, itu supaya Allah jauhkan kita dari penyakit yang berat. Jamaah sekalian, nggak kerasa ya, sedikit lagi kita sudah masuk bulan sekarang Dzulqa'dah, dikit lagi bulan Dzulhijjah. Ini amaliyah tahunan ya. Ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, sekarang Dzulqa'dah tanggal 16, nanti ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, itu ada amaliyah-amaliyah yang dapat kita lakukan. Ya, yang mudah-mudahan ini kita dapat lakukan ini. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya ini. Yang pertama yang dapat kita amalkan ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah besok, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9 itu, yang pertama kita disunnahkan puasa. Kalau puasanya kalau setiap hari jadi berapa hari Bapak sekalian, jamaah sekalian? 9 hari, karena tanggal 10 Dzulhijjah kita itu hari raya Idul Adha. Berarti kita puasa mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Ya, itu kalau yang mau puasa terus menerus. Ya, kalau nggak puasa terus menerus, ya tanggal 1 nggak puasa, tanggal 2 nggak puasa,
tapi jangan meninggalkan yang namanya puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Tanggal 8 Zulhijjah dan tanggal 9 Zulhijjah. Itu tanggal 8-nya namanya tarwiyah, tanggal 9-nya namanya Arafah. Arafah itu yaitu puasa di mana saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, mereka sedang wukuf di Mekah di sana ya, di Padang Arafah sedang wukuf di sana. Nah, kita di Indonesia yang kita tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan itu untuk melakukan puasa tanggal 8 dan tanggal 9 tarwiyah dan Arafah itu. Jadi minimal tuh 2 hari tuh, jangan sampai tidak mengerjakan walaupun hukumnya sunnah, tapi jangan sampai tidak mengerjakan. Syukur-syukur dari tanggal 1 ya sampai tanggal 9. Kalau nggak ngerjakan tanggal itu minimal tanggal 8 dan tanggal 9. Niatnya masih ingat nggak jamaah sekalian? Niat puasa tarwiyah. Nawaitu sauma godin yaumat tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Nah, kalau puasa wajib itu kita niatnya yaitu sebelum datang waktu subuh. Tapi kalau puasa sunnah ya umpama kita nggak sahur ya, habis sholat subuh sama puasa tarwiyah ya udah niat di situ ya. Tapi kalau puasa Ramadan niatnya terakhir itu ketika sebelum datang waktu sholat subuh. Kalau puasa Ramadan habis tarawih sampai sebelum datangnya waktu sholat subuh, itu sunnah sunnah niat ketika di bulan Ramadan. Tapi kalau tarwiyah ketika kita nggak makan mau niat hari itu juga kita niat ya, itu puasa tarwiyah. Arafah juga sama seperti itu. Jadi bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita disunnahkan di tanah air untuk melaksanakan yang namanya puasa sunnah 2 hari, tanggal 8 Zulhijjah dan tanggal 9 Zulhijjah. Iya. Yang kedua di tanggal bulan Zulhijjah tersebut disunahkan kita yang punya keluarga. Yang punya keluarga itu dimulai tanggal 1 sampai tanggal 9 itu untuk memperbanyak menyenangkan keluarga, bersedekah sama keluarga kalau ada rezekinya, ada keluasan rezeki ya. Barangkali yang kita biasanya hari-hari biasa makannya sederhana, tapi pas bulan kita puasa itu di bulan Zulhijjah kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah sama keluarga, iya. Ya nafkahnya anak kita pun seperti itu. Itu siapa orang yang meluaskan rezekinya untuk keluarganya di bulan Zulhijjah, Allah akan luaskan rezekinya di bulan lain. Iya, ini dianjurkan yang kedua. Jadi kita dianjurkan yang kedua memperbanyak sedekah wabil khusus kepada orang yang dekat dengan rumah kita. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu ini biasa buat kita ya. Ini memperbanyak zikir. Kalau zikir sudah biasa ya kita ya. Sering memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iya, itu tasbihnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ini yang keempat, kita disunnahkan. Yang ketiga berzikir, yang keempat ini ibadah haji. Ibadah haji bagi yang mampu. Yang penting bagi kita itu niat yang kuat jamaah sekalian ya. Kita ini semuanya udah diundang oleh Allah
untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kapan Allah undang kita itu? Dipanggil oleh Allah ketika kita berada di alam rahim ibu kita. Ya, ketika kita berada di perut ibu kita, alam rahim, ketika usia 4 bulan kandungan ibu kita, pada saat itu Allah tiupkan ruh kita. Allah tentukan siapa jodoh kita. Allah tentukan kapan kita pulang ke rahmatullah, dan pada saat itu Allah juga undang kita untuk melaksanakan yang namanya ibadah haji dan umroh. Iya. Kalau pada saat itu menjawab 1 kali, maka Allah perkenankan bisa melaksanakan ibadah haji seumur hidupnya 1 kali. Kalau Allah perkenankan bisa 2 kali, 3 kali, bisa pergi haji dan umroh 2-3 kali, karena pada saat dalam kandungan ibu kita menjawab 2 bahkan sampai 3 kali, maka Allah perkenankan bisa haji dan umroh berkali-kali. Bagaimana kita nih, umpama ada orang di lingkungan kita mampu, ya, di lingkungan kita mampu, dia bisa umroh tiap bulan, haji pun bisa setiap tahun. Kita mencontoh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu tinggal di Madinah. Nabi bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh setiap minggu, setiap bulan umroh. Bisa haji setiap tahun. Tapi Nabi selama seumur hidupnya hanya melaksanakan ibadah haji satu kali. Umroh Nabi itu selama hidupnya hanya tiga kali. Nah, kita sebagai umatnya, kalau ada kemampuan, ada keluasan rezeki, hanya berkewajiban haji itu hanya satu kali. Umroh yang sunnah paling banyak tiga kali. Terus bagaimana supaya kita mendapatkan pahala haji dan umroh terus menerus? Caranya, ketika kita ada rezeki, kita sudah haji nih, kita sudah haji 1 kali, tahu-tahu kita ingin pergi haji lagi, ada kemampuan rezeki kita lihat, wah ada saudara yang belum haji, ada orang menurut pandangan kita nih orang pantas kalau dia bisa pergi haji. ONH-nya, uang yang kita miliki, kita sedekahkan kepada saudara kita yang belum pergi haji, maka kita akan dapat pahala ibadah haji sebagaimana saudara kita yang kita kasih ongkos untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji itu tenaga, harta, ilmu. Ya. Kalau kita sudah haji, ya sudah cukup 1 kali. Yang kedua kali, niatkan sedekah. Atau pada saat itu kita berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji yang kedua kali. Tahu-tahu ada keluarga kita yang membutuhkan biaya pendidikan, biaya kuliah, atau ada saudara kita yang sakit. Tahu-tahu kita niat ingin pergi haji kedua kali, maka uang yang kita tasarrufkan ketika kita niat pergi haji, nggak jadi kita pakai untuk ongkos haji, kita sedekahkan kepada saudara kita yang membutuhkan, maka kita pun akan mendapatkan pahala haji dengan sempurna. Karena kita sudah haji. Karena ambil manfaatnya yang lebih besar. Jadi ikutin Nabi Muhammad SAW selama seumur hidupnya hanya satu kali melaksanakan ibadah haji. Ya. Umroh pun Nabi itu seumur hidupnya yang sunnah cuma tiga kali. Nah, kalau kita sudah 3 kali umroh, yang keempat, yang kelima, ya niatkan rezeki kita yang kita miliki, berikan kepada saudara kita, berikan kepada sahabat kita, supaya mereka pun bisa ziarah ke makam Nabi, bisa sholat di Masjidil Haram, bisa sholat di Masjidin Nabawi. Barangkali sebelum saya lanjutkan berkenaan dengan haji, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, mangga saya sebelum lanjutkan berkenaan dengan haji. Ya. Ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Arafah. Iya. Ini biasanya ibu-ibu ya. Biasanya ibu-ibu. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, nanti di bulan Zulhijjah kita itu di tanggal 8, tanggal 9 kita yang namanya melaksanakan puasa sunnah, tarwiyah dan Arafah. Ini buat ibu-ibu. Ibu-ibu punya utang. Ibu-ibu punya utang di bulan Zulhijjah. Nah, pada saat datang puasa tarwiyah Arafah, ibu-ibu sekalian tetap niat puasa tarwiyah dan Arafah. Ibu itu bisa bayar utangnya dari mulai tanggal berapa? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Tuh, 7 hari. Ya, diambil untuk bayar utang. Ya, nawaitu shauma godin, ya, yaitu niat kodok yang kemarin bulan Ramadan di bulan Zulhijjah boleh. Ya, karena yang terpenting ada niatnya. Jadi walaupun bulannya Zulhijjah, niat kodok puasa Ramadan yang kemarin ibu tidak melaksanakan puasa karena datang tamu bulanan, maka boleh dikodoknya itu di bulan Zulhijjah. Nah, pas datang hari tarwiyah, hari Arafah, niatnya yaitu niat puasa tarwiyah Arafah. Iya. Umpama saya puasanya Pak Ustadz setengah bulan, 15 hari, headnya 15 hari, ya Bunda ya, 15 hari, yaitu ya lanjutkan setelah tanggal 11, 12, 13 tuh ya, tanggal 14, 15 bulan Zulhijjah boleh lanjutkan untuk niat bayar utang. Jadi ketika datang tanggal 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah, tetap kita niatnya puasa tarwiyah dan Arafah. Untuk yang bayar, kita niatkan dia bisa di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, atau setelah yaitu hari tasyrik 11, 12, 13 ya. Ya, 14 itu boleh kita bayar niat untuk membayar hutang puasa kita yang kita tinggalkan. Jadi bayar utang itu bebas ya. Boleh di bulan Zulhijjah, boleh di bulan Muharram, yang terpenting adalah niatnya. Niat itu bisa dilapatkan, bisa juga nggak dilapatkan. Ya, kayak kita sholat nih tadi. Kita itu yang namanya niat itu muktarinan bifi'lihi. Ya, antara hati dan mulut sejalan. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat Allahu Akbar. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Hati ngomong, mulutnya ngucap. Itu namanya muktarinan. Kalaupun nggak pakai langsung Allahu Akbar, umpama terburu-buru dari jalan kita udah sini masuk masjid udah niat, boleh niat seperti itu. Jadi kembali bahwa membayar kodok puasa Ramadan itu boleh di bulan Zulhijjah atau di bulan lain. Tetapi ketika datang tanggal 8 dan 9 bulan Zulhijjah, niatkan puasa sunnah, tarwiyah dan Arafah. Kalau siapa orang yang puasa tanggal 8 bulan Zulhijjah, itu Allah jaga dia dari berbuat dosa. Artinya Allah jaga tuh. Ada aja caranya Allah jaga. Allah akan ampunkan dosanya 1 tahun yang lalu. Nah, Arafahnya mengampunkan dosa tahun depan. Itu cara Allah. Bagaimana cara Allah menjaga kita agar kita terhindar daripada berbuat dosa. Jadi muliakan bulan Zulhijjah pada tanggal 8 dan tanggal 9 untuk puasa yang namanya tarwiyah dan Arafah. Ya, kalau kodok silahkan di sebelum tanggal 8, tanggal 9-nya atau setelah tanggal bulan hari tasyrik, ya, seperti itu. Barangkali ada lagi sebelum saya lanjut.
Iya, silakan. Bukan, puasa, iya. 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 Jamaah sekalian yang saya muliakan, seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW itu banyak mempunyai keutamaan. Nah, puasa di bulan Dzulhijjah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu banyak keutamaannya. Di antaranya kalau kita puasa, umpama puasa sunnah, besok nih tanggal 1 bulan Dzulhijjah, nawaitu sauma godin, ya, an adai pardi syahri sunnata lillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya, saya niat puasa sunnah bulan Dzulhijjah karena Allah Ta'ala. Ya, niatnya seperti itu. Yang terbesar padilah daripada puasa itu, yang pertama Allah jaga kita dari perkara-perkara yang membawa maksiat kita. Itu yang terbesar. Jadi ibadah puasa itu menjaga diri kita, jangan sampai kita itu melakukan maksiat. Bagaimana caranya? Allah yang jaga. Ya, ada aja caranya Allah jaga kita dari berbuat dosa. Jadi ada sesuatu yang menghalangi kita untuk berbuat dosa. Jadi aspek ibadah sunnah itu yang terbesar adalah menjaga hambanya supaya terhindar dari berbuat maksiat. Ya. Yang kedua, puasa sunnah itu tujuan yang kedua, ridho illah, supaya kita ini mendapatkan ridho Allah. Udah, kalau udah ridho Allah, semuanya ibadah itu harus lillahi ta'ala. Harus semuanya karena Allah Ta'ala. Kalau sugesti mendapatkan ini dosa ini, puasa tarwiyah diampunkan dosa 1 tahun, itu sugesti, ya. Tapi kita seluruh aspek ibadah wajib dan sunnah harus diniatkan lillahi ta'ala supaya kita mendapat ridho Allah. Kalau orang sudah mendapat ridho Allah, pasti Allah berikan yang baik-baik. Rezekinya yang baik, temennya yang baik, rumah tangganya yang baik, pasangan hidupnya juga yang baik. Itu namanya orang itu mendapat ridho Allah. Jadi seluruh aspek ibadah apapun yang terbesar adalah lillahi ta'ala, supaya orang itu mendapat ridho Allah. Jadi manfaatnya Allah jaga kita dari berbuat dosa, seperti itu. Dari baik puasa tanggal 1 dan sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ada lagi? Ya. Sebelum saya lanjut, barangkali. Ya, saya lanjut lagi sedikit lagi. Yang berikutnya berkenaan dengan ibadah haji. Ibadah haji kita punya rezeki, ya, punya rezeki. Agar antara niat kita dan apa yang Allah inginkan itu biar nyambung, caranya kalau kita punya rezeki. Sekarang itu nyetor ONH kan 25.500. Niatkan buka rekening, nyetor ONH haji, taruh 25 juta. Masalah nanti berangkatnya tahun kapan, yang terpenting hati kita sudah kuat. Ya. Umpama kita sudah nyetor ONH, kita sudah niat haji, tahu-tahu kita nggak sampai berangkat haji, kita pulang ke rahmatullah, atau kita sakit yang memang nggak bisa pergi haji, maka kita akan mendapat pahala ibadah haji karena rezeki kita, harta kita sudah jadi wasilah, sudah jadi jembatan untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan begini, saya punya duit, punya harta, saya pengen pergi haji, tapi saya nunggunya 15 tahun. Umur saya pada saat ini sudah 70 tahun. Kalau 15 tahun berarti saya 85 tahun. Masih ada umur apa enggak saya?
Ketika ada rezeki, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan setelah saya nyetor ONH Plus ini, Allah kasih mudah. Minta sama Allah supaya Allah kasih mudah. Jadi serahkan sama Allah. Hitungan manusia, barangkali kita nunggu 10 tahun, 12 tahun, sampai 15 tahun. Tapi kalau Allah punya kehendak, kan beda. Yang penting punya rezeki, niat yang kuat, nyetor ONH haji untuk berangkat niat pergi haji. Masalah nanti kepastian berangkatnya atau tidaknya kita pasrahkan kepada Allah, ya. Kalau kita udah niat seperti itu, namanya niatnya iljamnya itu sudah kuat, maka kita pun bisa mendapatkan pahala haji seperti itu jemaah sekalian. Ada lagi barangkali? Ya. Iya. 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 Seluruh hamba-hamba Allah itu ketika lahir seluruhnya dalam keadaan suci. Orang itu dihukumi beragama, melaksanakan syariat agama apabila sudah akil balik. Ya, kalau anak laki-laki kira-kira usia lulus SD ya. Usia 12 tahun ya kalau laki-laki. Kalau perempuan 10 11 sudah balik. Nah, ketika seseorang itu anak kecil melaksanakan ibadah, baca Al-Qur'an, ngaji, itu anak belum berdosa, dapat pahala nggak anak itu? Dapat pahala nggak ketika dia baca Quran? Terus dia ibadah dapat pahala nggak? Dapat. Untuk siapa pahalanya? Untuk ayah ibunya. Untuk ayah ibunya. Itu kalau anak belum balik, pahalanya untuk ayah ibunya. Begitu juga dengan berkenaan dengan panggilan Allah ketika orang tersebut di dalam rahim ibunya. Itu seluruh umat manusia, seluruhnya dipanggil oleh Allah. Yang itu termasuk bagian daripada hamba Allah, seluruhnya dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Walaupun dia itu dari ayah yang non muslim, karena masih suci, masih kecil, bayi itu dalam keadaan suci. Nanti yang menentukan dia itu agamanya apa, fa abawahu yuhawidanihi au yunassironihi. Seseorang itu bisa dihukumi agama Nasrani atau agama Majusi setelah akil balik yang menentukan adalah ayah ibunya. Jadi masalah hidayah, taufik itu urusan Allah ya, urusan Allah ya. Mungkin pada saat ini dia beragama beda, tapi pas di usia dewasa 40 tahun, 50 tahun dapat hidayah, kita nggak tahu. Ya, itu kehendak Allah. Jadi seluruh hamba-hamba Allah yang ada di dalam kandungan ibunya, seluruhnya diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kalau menjawab sekali ya diperkenankan satu kali. Kalau menjawab 2 kali, 3 kali Allah perkenankan bisa haji dan umroh berkali-kali. Sesuai dengan panggilan ketika berada di alam rahim. Jadi seluruh manusia sebelum akil balik itu seluruhnya ketika lahir ke dunia muslim ya, suci semuanya seperti itu. Yang menentukan agama dia setelah dia akil balik dan juga orang tuanya seperti itu jamaah sekalian yang saya muliakan. Ya, cukup, ada lagi? Ya, kita lanjut sedikit. Yang berikutnya yang disunnahkan di bulan Dzulhijjah yang berikutnya yaitu sholat hari raya Idul Adha.
Kalau Idul Fitri kita sholatnya rada siangan sedikit. Biasanya jam berapa jamaah sekalian? Umumnya jam 7. Tapi kalau Idul Adha kita disunahkan lebih pagi, ya. Karena kita pada saat itu disunahkan puasa dulu, ya. Tapi kalau Idul Fitri kita disunahkan untuk yang namanya sarapan dulu, ya, berbuka dulu, ya. Kalau Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha sebelumnya disuruh puasa dulu. Nanti selesai pulang sholat Idul Adha baru kita berbuka atau kita baru makan. Itu sunnahnya di bulan di hari raya Idul Adha. Jadi agama kita itu ada malam-malam yang mulia. Kalau di Indonesia nggak ada tempat-tempat di mana tempat itu kalau kita berdoa pada Allah itu diijabah oleh Allah. Yang ada waktu malam, ya, waktu istijabah, waktu-waktu di mana doa kita dikabulkan oleh Allah, dan ada juga malam-malam yang di mana kalau kita berdoa kepada Allah dikabulkan. Kapan itu malam yang dikabulkan doa kita? Pertama, yang mingguan. Yang mingguan itu malam Jumat. Itu malam Jumat waktu di mana kalau kita berdoa kepada Allah, itu doa kita akan dikabul. Mulai kapan? Mulai sholat maghrib sampai sebelum berakhirnya sholat Jumat. Itu waktu yang dikabulkan kita berdoa. Jadi dari mulai pada maghrib nih, pada maghrib malam Jumat sampai kita selesai sholat Jumat tuh. Selesai doa, selesai sholat Jumat, itu habis waktu dikabulkan doa kita di hari Jumat. Maka isi di hari Jumat, malam Jumat itu dengan ibadah-ibadah. Apa saja? Mau zikiran silakan, baca sholawat silakan, mau sedekah silakan, apa saja di hari Jumat, malam Jumat itu diisi dengan ibadah. Yang kedua, malam Asyura, tanggal 1 bulan Asyura. Itu kita juga malam yang disuruh dihidupkan. Disuruh hidupkan kita, yaitu malam 1 Rajab. Nah, yang ketiga ini juga malam yang harus kita hidupkan, malam nisfu Sa'ban. Ya, kita ini kalau nisfu Sa'ban di Indonesia itu paling ramai. Ya, di Indonesia paling ramai. Ya, kalau kita umumnya di masyarakat ba'da maghrib sampai isya. Padahal sunnahnya dari ba'da maghrib sampai sebelum datang waktu sholat subuh. Ya, jadi kalau kita mau baca Yasin 3 kali, ba'da maghrib boleh. Sebelum datang waktu subuh juga boleh. Tapi untuk mengumpulkan orang umumnya itu ba'da maghrib sampai isya, yaitu malam 1 Sa'ban. Yang kedua, yang ketiga yaitu malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat malam hari raya Idul Adha. Itu malam-malam di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tahu ya malam apa. Nah, waktu yang dikabulkan doa kita kepada Allah itu yaitu antara azan dan iqamah. Ba'da maghrib sampai isya. Ya. Kalau ba'da maghrib sampai isya, jamaah sekalian, kita pulang ke rumah itu usahakanlah jangan kita megang remote. Ya, megang remote. Minimal kalau nggak baca Quran, baca tasbih. Jangan pulang dari masjid, nunggu sholat isya, itu di rumah pegang remote, ya. Baca apa aja. Baca tasbih silakan, baca Al-Quran silakan sampai datang waktu sholat isya. Makanya dulu orang tua kita itu kalau ke masjid, ke mushola itu nggak pulang, ya. Dia itu nunggu waktu sampai datang waktu isya. Ada yang baca Quran, ada yang baca sholawat, ada yang baca tasbih, ada yang ngaji anak-anak, ngisi waktu antara maghrib dan isya untuk ibadah. Nah, selesai itu kita berdoa. Itu doa waktu yang sangat diistijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kapan lagi? Ketika hujan turun tuh. Hujan turun, itu juga waktu istijabah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu jamaah sekalian. Demikian, barangkali ada yang ingin disampaikan lagi, silakan, mangga.
Ya, ini kitab yang saya baca tadi saya belum ini nih, belum saya jelaskan. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya'a. Ketika di hari raya Idul Adha, kita kan disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Apa yang disunahkan itu? Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Ini adab bagi kita yang menyembelih, tukang sembelih. Di sini biasanya siapa tukang sembelih? Tukang sembelih. Iya. Ini adab akhlak ketika kita menyembelih hewan. Usahakan yang tukang sembelih itu ketika mau nyembelih hewan dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu. Ya, nanti ketika sudah mulai nyembelih, tahu-tahu batal, nggak wudu lagi gitu. Kalau syukur-syukur sih wudu lagi. Kalaupun nggak wudu, tapi di awalnya sudah dalam keadaan suci. Ya, ini yang pertama. Ini saya diajarkan sama guru saya. Selain tata cara nyembelih yang lain, tapi di awalnya itu si penyembelih itu, si pemotong hewan itu dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu. Yang kedua, ketika nyembelih itu nutup aurat. Ya, nutup aurat, ya. Auratnya ditutup. Orang laki itu kan auratnya bainar rukbah wa surrah, antara lutut dan pusar. Ya, jangan pakai celana pendek. Ya. Kan ada orang tuh dijagal. Itu motong hewan pakai celana pendek. Usahakan pakai celana yang di bawah dengkul, ya. Di bawah dengkulnya tutupin, pakai baju, ya. Aurat laki-laki itu antara pusar dan dengkul itu udah aurat, ditutup. Tapi kurang adab ya, pakai baju lah. Terus dalam keadaan suci, ya. Ini yang termasuk bagian akhlak kita ketika kita nyembelih binatang. Yang ketiga disampaikan oleh guru kita, sebelum kita nyembelih itu kan binatang ada ruhnya, di tubuhnya ada ruhnya. Kita izin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa binatang itu ibadah kepada Allah. Caranya sapi, caranya kambing itu ibadah kepada Allah, diambil susunya, diambil dagingnya, diambil manfaatnya oleh manusia. Cara ibadahnya mereka seperti itu. Nah, ketika kita mau nyembelih, si penyembelih itu Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah ila jami'ir hayawan, Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan hewan yang saya sembelih ini nurut, ya. Hewan yang saya sembelih ini tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita buka dulu dengan membaca Al-Fatihah. Ini khusus di tukang sembelih, ya. Kalau di kriteria ini nggak disebutkan, paling menghadap kiblat, menggunakan pisau yang tajam, dipotong urat napasnya, dipotong saluran makannya, itu bagian daripada tata cara nyembelih. Tapi akhlaknya ini disampaikan oleh guru-guru saya ketika kita menyembelih. Yang pertama disunnahkan kita yang nyembelih dalam keadaan berwudu. Yang kedua, orang yang nyembelih itu disunnahkan sebelum dia niat membaca bismillah, Al-Fatihah dulu kepada seluruh hewan yang akan disembelih, ya. Al-Fatihatul ruh jamilah hewan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihahin dulu ruhnya, baru pelaksanaan nyembelih seperti itu. Ini bagian daripada akhlak. Yang penting niat di awal. Niat di awal kita dalam keadaan suci, ya. Saya kalau nyembelih itu di awal kita kan pakaian kita bersih, nutup aurat, baju kita bersih. Yang penting di awal ketika kita mulai masuk area penyembelihan itu dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu, ya. Yang kedua, ketika kita masuk area area penyembelihan itu kan bisa panitia tuh Al-Fatihah dulu. Ya, mudah-mudahan acara ini lancar, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Niatkan panitianya, mudah-mudahan ruh binatang yang kita sembelih taat dan tunduk kepada Allah. Al-Fatihah. Guru saya sampaikan seperti itu. Insya Allah hewan yang kita sembelih pun
nggak macam-macam, nggak ngamuk lah, nggak ngamuk. Terus yang kedua, daging yang disembelih itu insya Allah nggak ngalami yang namanya kambing itu kan kambing itu suka apa? Perengus ya, perengus ya, itu salah satunya. Karena yang nyembelih barangkali nggak punya wudu di awal. Ini guru saya sampaikan seperti itu, ya. Jadi ini merupakan bagian adab bagi para penyembelih. Saya juga kan kebetulan tukang sembelih juga, jadi seperti itu. Dulu guru saya sampaikan waktu saya belajar berkenaan dengan akhlak menyembelih seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Nanti berkenaan dengan membaca bismillah, bersolawat, dan yang lain-lainnya insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat, ada barokahnya. Demikian, ada lagi barangkali? Cukup? Ya cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, 'amahu wa yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.